Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Weti Yuningsi. Kali ini saya akan membahas soal latihan untuk penilaian akhir tahun fase E kelas 10 untuk bagian yang atau part yang keempat ya, yang terakhir. Oke. Nomor 31. Plastik merupakan hasil dari kemajuan ilmu dan teknologi, tetapi sampah plastik menjadi masalah besar bagi manusia karena sampah tidak dapat terurai secara biologis. Oleh karena itu, salah satu cara penanggulangannya adalah yang pertama, larangan menggunakan bahan dari plastik. Kalau larangan kayaknya belum bisa ya, karena plastik itu dibutuhin gitu ya, jadi nggak bisa. Kemudian yang B, membatasi jumlah pabrik plastik juga nggak bisa. Oke. Yang C, mengelola sampah plastik menjadi barang bermanfaat. Nah ini recycle ya, jadi mengubah sampah menjadi barang yang bermanfaat. Nah ini yang C. Kalau yang D, membakar sampah, ini menimbulkan polusi udara, menyediakan tempat khusus pembuangan sampah. Ya, ini kan salah satunya, tapi yang lebih bermanfaat lagi yang C ya, mengolah sampah plastik menjadi barang yang bermanfaat. Oke, nomor 32. Untuk mencegah pencemaran lingkungan dilakukan usaha-usaha di bawah ini, kecuali, ada kata-kata kecuali ya. Yang A, menggunakan knalpot untuk kendaraan bermotor, kecuali ya, untuk mencegah. Ya betul. Kemudian membuat sampah menjadi kompos ya, ini mah ya, bukan kompos tapi kompos, betul. Kemudian yang C, memindahkan lapangan terbang ke tempat yang jauh dari perumahan penduduk, betul. Kemudian yang D, membuat irigasi. Ini nggak ada hubungannya dengan pencemaran lingkungan ya, jadi kecuali yang D. Yang E, penghijauan di kota-kota, benar. Oke. Jadi 32 yang D, membuat irigasi. 33. Dalam kemajuan teknologi seperti sekarang ini, tanpa disadari, manusia secara lambat akan merusak lingkungannya sendiri. Namun masalah ini tidak perlu dikhawatirkan sebab ya, yang A, lingkungan secara alami akan kembali keadaan semula. Kemajuan teknologi ya, tanpa disadari manusia secara lambat akan merusak lingkungan ya. Namun masalah ini tidak perlu dikhawatirkan sebab lingkungan secara alami akan kembali kepada semula, itu sepertinya enggak ya. Kemudian yang B, setiap makhluk hidup harus dapat mengubah lingkungan secara stabil, nggak bisa. Kemudian yang C, manusia dengan kemampuannya dapat mengambil langkah-langkah pencegahan. Nah ini bisa kita lakukan ya, yang C. Kemudian yang D, melalui kemajuan teknologi manusia dapat menciptakan lingkungan yang baru, nggak bisa. Kemudian yang E, melalui urbanisasi kelestarian lingkungan hidup dapat dipertahankan, tidak ya, karena ada urban datang ya, jadi lingkungan pasti akan berubah. Jadi nomor 33 jawabannya yang C. Nomor 34. Cara yang terbaik untuk mendaur ulang bahan anorganik ya, yang tidak bisa terurai ya. Anorganik adalah A, merombak menjadi bahan lain ya, karena memang dia tidak bisa terurai, maka satu-satunya jalan adalah untuk akan bermanfaat jika dapat merombak menjadi bahan yang lain, yang A. Yang B, menjadikannya pupuk kompos, nggak bisa karena ini adalah yang organik. Kemudian yang C, membakarnya sehingga efek yang ditimbulkan cepat hilang, menimbulkan polusi udara. Yang D, mengubah bentuk dan fungsinya, ini biasanya karena bentuk susah ya. Jadi lebih ke A, merombak menjadi bahan lain ya. Yang E, menimbunnya agar tidak mencemari lingkungan, ini adalah pencemaran tanah. Jadi 34 yang A, merombak menjadi bahan lain. 35. Berjalan di dataran tinggi yang gundul akibat kebakaran hutan terasa panas menjadi sesak. Tidak seperti kalau mendaki gunung yang memiliki vegetasi yang hijau dan rapat. Hal ini disebabkan karena vegetasi hijau dan rapat dapat menyebabkan yang A, kadar karbon dioksida di udara berkurang. Betul ya, karena banyaknya pohon ya, maka justru akan menyerap
CO2 untuk berfotosintesis. Jadi kadar CO2-nya atau karbon dioksidanya di udara berkurang. Jadi yang A. Kalau yang B, kadar oksigen di udara berkurang. Ini kan kalau semakin tinggi memang gini ya. Oke, kemudian yang C, letusan gunung berarti tidak. Yang D, curah hujan bertambah tidak. Yang E, pencemaran gunung lebih banyak tidak. Oke, jadi nomor 35 yang A. 36, menyalakan mesin motor dalam ruang tertutup sangat berbahaya karena menimbulkan buangan gas hasil pembakaran karbon yang tidak sempurna dan berbahaya bagi kesehatan manusia, bahkan dapat menyebabkan kematian karena karbon monoksida atau CO ya mengganggu sistem pengangkutan oksigen. Betul, karena memang CO ini dia akan lebih reaktif bila bertemu dengan Hb, hemoglobin, yang harusnya Hb ini itu mengikat oksigen gitu ya. Jadi nanti ini oksigennya kalah, lebih menang yang CO. Maka nanti orang tersebut akan keracunan CO. Artinya apa? Dia akan kekurangan oksigen, jadi bisa menimbulkan kematian gitu ya. Jadi yang A betul ya, karbon monoksida mengganggu sistem pengangkutan oksigen. Betul. Nomor 36 yang A. Oke. Nomor 37, dampak negatif dari kemajuan ilmu dan teknologi terhadap lingkungan adalah A. Kelangkaan sumber daya alam, turunnya suhu udara kota. Kelangkaan, turunnya suhu, enggak ya, malah naik ya. Yang B, eutrofikasi eceng gondok dan turunnya suhu. Ya, turunnya suhu salah. Kemudian C, bervariasinya sumber daya alam, naiknya suhu, naiknya betul, bervariasinya enggak, justru nurun. Yang D, kadar oksigen meningkat, tidak. Kemudian yang E, kelangkaan sumber daya alam, eutrofikasi eceng gondok, betul, yang E. 37 yang E. 38, manusia adalah bagian dari lingkungan yang berkewajiban menjaga kelestarian lingkungannya. Tindakan manusia yang bijaksana adalah A, menjaga tidak terjadi penambahan populasi. Nggak bisa ya manusia itu. B, memelihara tumbuhan tetap berfotosintesis. Ya, ini nggak bisa diatur. Yang C, mengusahakan tercapainya keselarasan dan keseimbangan lingkungan hidup. Nah, ini bisa diatur oleh manusia yang C. Yang D, membiarkan hewan dan tumbuhan dapat hidup dengan baik. Bisa diatur. Memelihara dan mengelola lingkungan hidup terpola lebih indah. Ya, lebih indah ya. Kurang tepat gitu ya. Jadi 38 adalah tindakan bijaksana. Yang C, mengusahakan tercapainya keselarasan dan keseimbangan lingkungan. Nomor 39, akibat pemupukan yang berlebihan dapat mengakibatkan eutrofikasi. Ini adalah kesuburan air. Airnya menjadi subur. Apakah bagus? Tidak, karena nanti kalau airnya subur maka akan terjadi pertumbuhan alga, blooming alga gitu ya. Jadi nanti airnya akan tercemar, banyak alga dan eceng gondok, akibatnya ikan akan mati gitu ya. Yang dapat mengganggu tanaman lain. Tanaman yang tumbuh dengan subur akibat eutrofikasi tadi apa? Yang mengganggu eceng gondok. Jadi kalau ada sungai banyak eceng gondoknya, itu adalah indikasi dari air tersebut sudah tercemar. Oke. 40. Belakangan ini timbul kecemasan manusia akibat terus meningkatnya penggunaan CFC, klorofluorokarbon. Kecemasan terjadi karena CFC dapat menipiskan lapisan ozon selimut atmosfer. Betul. Jadi kalau CFC ini, klorofluorokarbon ini hubungannya dengan ozon. Oke ya. Jadi nomor 40 jawabannya adalah yang A, menipiskan lapisan ozon selimut atmosfer. Oke, demikian tadi pembahasan selesai sudah, seluruh pembahasan soal latihan untuk penilaian akhir tahun untuk biologi fase E kelas 10. Mudah-mudahan bermanfaat, tetap semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.